Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Baik? Baik. Yang baik atuh. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Yang keras. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah. Oke, nampaknya hari ini banyak yang tidak hadir, pasti kebanyakan sakit, benar? Nah. Ya, makanya jaga kesehatan, jangan makan sembarangan, ya. Esnya ditunda dulu ya, esnya ditunda dulu, minum air putih. Oke, sebelum memulai pelajaran PPKN hari ini, kakak absen terlebih dahulu ya. Abi Prasetyo. Sakit. Oke, Maria Hikmah Lestari. Hadir. Dapat Langga. Sakit. Iran Hadinullah. Elsan. Sakit. Riani. Hadir. Ilham Maulana. Muhammad Al-Tani. Oke, baik, hari ini kita akan belajar materi tentang memaknai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan Sehari-hari. Ya. Kita akan tahu ya makna nilai dalam kehidupan sehari-hari itu kayak gimana ya, dari sila 1 sampai sila kelima. Oke, sebelum itu pengen tahu lagi sila 1 teh apa? Ketuhanan Yang Maha Esa. Allah, Kemanusiaan yang adil dan beradab. tiga, Persatuan Indonesia. 4, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. hafal? Oke, sebelum kita ke makna, kita harus tahu kembali apa arti dari Pancasila. Pak, pengertian Pancasila? Dasar negara dan pedoman hidup bangsa Indonesia. Dasar Negara dan pedoman hidup bangsa Indonesia. Oke, karena itu sudah dipelajari ya. Sudah dipelajari dan semuanya pasti tak tahu bahwa Pancasila itu adalah dasar negara dan pedoman hidup ya. Oke. Kita masuk ke sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ada yang tahu makna dari sila pertama itu apa? Makna? Tidak tahu? Oke, maknanya itu berarti beriman, terus toleransi antar umat beragama, itu makna dari sila pertama ya. Apa tadi? Beriman ya. Terus toleransi, ya itu maknanya. Terus contohnya ada yang tahu? Kepit apa? Menghargai teman yang berbeda agama. Menghargai Teman yang berbeda agama. Karena apa? Di sini ada toleransi antar umat ya. Dari maknanya itu ada toleransi. Dan itu contohnya apa, Hasan? Menghargai. teman yang berbeda agama. Oke, yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa maknanya? Ada yang tahu? Maknanya berperilaku sopan, itu makna dari kemanusiaan. Adil dan beradab. Berperilaku sopan. Apa contohnya? Ada yang tahu? Oke, tidak membuli. Tidak membuli. Ya, dari makna kita dapat contoh. Apa contohnya? Tidak membuli. Itu dari sila kedua. Ya. Terus sila ketiga apa bunyinya? Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Apa maknanya? Persatuan. Apa maknanya? Menjaga persatuan dalam keberagaman. Apa? Keberagaman dan keberagaman.
dan apa contohnya? Rukun meski berbeda suku atau agama. Rukun meski berbeda suku dan Agama. seperti yang kemarin sudah dijelaskan, walaupun kita berbeda sukunya, walaupun kita berbeda agama, walaupun kita berbeda adat dan istiadatnya, kita tetap Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya teh kemarin? Walaupun berbeda-beda Tetap satu. itu dari sila ketiga Persatuan Indonesia. Terus keempat bunyinya apa? Rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. apa maknanya? Demokrasi dalam apa? Bermusyawarah. Itu maknanya dari sila keempat. Dan apa contohnya? Siapa yang tahu? Oke. Menghargai pendapat. Itu kemarin juga itu sudah dijelaskan bahwa kita itu harus menghargai pendapat orang lain. Kalau menurut kalian itu nggak serap ya, nggak serta kayak nggak pas ya, kita harus saling apa? Berdiskusi, jangan saling tolak belakang itu ya. Terus sila kelima apa bunyinya? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa maknanya? Maknanya keadilan berarti harus bersikap adil dan peduli. Itu makna dari sila kelima. Dan apa contohnya? Ada yang tahu? Oke. Membagi tugas piket secara merata itu harus berperilaku adil. Gak boleh misalkan Senin si A, Selasa si A deui, Rabu si A deui, berarti itu tidak adil. Untuk kemarin Senin kebersihan, bersihkan deui ya, gak adil. Karena apa? Kalau sudah hari Selasa, ya sudah itu tugasnya si hari Selasa itu. Dari contoh sila ke-5 ya. Ada yang ditanyakan dari sila 1 sampai 5? Sudah paham semua? Sudah. Kalau ini apa tadi kita menjelaskan tentang makna. Kalau kemarin itu apa? Contoh dalam kehidupan masih sama ya, masih sama, cuma hanya ke maknanya saja. Oke, tidak ada yang tanyakan dari sila 1 sampai 5? Oke, lanjut. Tadi kita masuk ini ke nomor kedua ya, makna. Sekarang ketiga, yaitu penerapan Pancasila di lingkungan sehari-hari. Apa aja? 1 di lingkungan Sekolah. Oke, betul. 2 di lingkungan keluarga. Yang ketiga di lingkungan tahu gini, karena memang sudah dipelajari kemarin ya. Nah, apa saja sih penerapan di lingkungan sehari-hari kalau misalkan di sekolah? Disiplin, apa lagi? Kerja sama. Contoh penerapan di lingkungan sehari-hari kalau untuk di sekolah. Terus pengennya lagi di lingkungan keluarga. Harus patuh dan rukun. Terus dan saling membantu. Kenapa harus hidup rukun, patuh, sama saling membantu? Kalau misalnya nggak saling ya, nggak saling, itu akan hancur kerja. Atau saling gitu ya. Kalau orangnya di sini bla 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 bla, atau nggak sesama tua, mama, bibi, itu juga harus saling rukun, nggak boleh saling si mama bla 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 bla, nggak bisa ya itu. Terus pengen nanya lagi di lingkungan masyarakat. Terus ada lagi yang tahu? Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan itu di lingkungan masyarakat. Pernah gotong royong? Di kampung kalian pernah? Pernah atau berpikir kita harus menjaga kebersihan?
Padul. Ya mau minum es pijen. Akang batur ieu pijen. Ulah gitu ya. Misalkan anu motoran, ada cilok. Kampung Cibalung ieu lebar kalian ulah. Tapi kita harus menjaga kebersihan baik di kampung Palakaden, Jonggol, Pambasan, Cibalung, Babakan, Cihideung dan lain-lain. Kita harus ingat an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian Dari iman. daripada iman. Barang siapa yang bersih hidupnya, maka akan bersih pula hati. Jika kalian kotor, maka kotor pula hati kalian. Ya, selanjutnya, jika tidak ada yang ditanyakan dari pengertian, makna dan juga penerapan, kita akan langsung ke diskusi. Ya, diskusi. Biasa. Ini sini kelompok 1 dan ini kelompok 2 ya. Ini pengen dijelaskan contoh dan makna Pancasila yang ini. Kalau ini Kalina pengen jelasin apa ya, penerapannya di lingkungan sekolah, masyarakat dan keluarga serta contoh sila 1 sampai 5. Kalau ini maknanya sila 1 sampai 5. Ini contohnya, contoh dan penerapan, ini pengertian dan makna. Paham? Oke, silakan didiskusikan. Untuk kelompok 2 di sini, kelompok 1 di sana. Oke, kalian sebelum ke isi materi tadi, kalian buatkan nama kelompok berapa itu di atasnya, terus nama anggota ya. Ketuanya siapa nanti harus ditulis ya. Tabel itu bebas ya, terserah sesuai dengan kreativitas kelompoknya masing-masing. Kalau mau buat tabel, kalau tidak ya. Oke, tadi kalian sudah menjelaskan makna dari sila pertama itu toleransi. Apa itu contohnya? Ada yang tahu nggak? Jadi kalau kita yang punya teman yang berbeda agama harus saling menghormati, menyayangi, menghargai. Udah gitu aja. Oke, ya itu dari contoh toleransi. Tadi kalian kan sudah menjelaskan penerapannya. Ada di lingkup keluarga, sekolah sama masyarakat. Kak Dina pengen tahu kalau misalkan di sekolah apa? Kerja sama. Oke, kalau misalnya di masyarakat? Bergotong royong, menjaga kebersihan. Oke, kalau misalkan di keluarga? Rukun dan patuh. Rukun dan patuh. Oke, terima kasih atas jawabannya. Oke, baik. Alhamdulillah kalian tadi sudah mendiskusikan dan mempresentasikan di depan baik kelompok 1 dan kelompok 2. Dan tadi alhamdulillah baik, pertanyaan yang kakak berikan terjawab baik oleh kalian semua dan terjawab juga oleh kalian semua. Beri tepuk buat kalian. Alhamdulillah ya, tentang Pancasila sudah dijelaskan pengertiannya, contohnya, maknanya, penerapannya. Semoga apa yang kalian berikan materi tentang Pancasila ini dapat dipahami oleh kalian semua dan dapat diterapkan dalam lingkup masyarakat, keluarga dan sekolah ya. Oke, mungkin itu saja materi kali ini. Yang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you next week.